In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu panggilan kita akan mendengarkan sharing panggilan dari seorang frater. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan untuk kesempatan yang berahmat ini, karena atas penyertaan Tuhan kita dikumpulkan bersama di sini untuk merayakan Ekaristi bersama. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup Monsinyur Anton yang telah memberikan kami kesempatan pada sore hari ini. Saya dan juga teman-teman saya, kami dari komunitas OAD, Ordo Agustinus Tak Berkasut. Nanti untuk lebih detailnya nanti saya akan perkenalkan. Tapi yang pertama-tama saya juga memperkenalkan diri saya, karena mungkin bahkan semua orang di sini belum mengenal saya, karena kami tinggalnya jauh di Cisarua. Baik, perkenalkan, nama saya Frater Yohanes Bolijawang, biasa disapa Yohan atau juga Giovanni, asal NTT, yang lebih jelasnya di Lembata atau biasa disebut Negeri Ikan Paus. Di situ tempat saya. Baik, yang berikut saya akan masuk ke perkenalan tentang ordo kami, OAD. Karena mungkin OAD sudah cukup lama juga di Bandung, tetapi tidak semua orang mengenal apa itu OAD, siapa itu mereka, dan bagaimana kehidupan mereka. Yang pertama-tama itu apa itu OAD? Ya, seperti yang saya bilang tadi itu, OAD itu adalah singkatan dari kepanjangan dari Ordo Agustinus Tak Berkasut, atau kalau dalam bahasa Latinnya Ordo Augustinensium Discalciatorum, atau dalam bahasa Inggrisnya The Order of the Discalced Augustinians. Ordo Agustinus Tak Berkasut ini atau OAD lahir di Roma. Waktu itu bertepatan dengan kapitel ke-100 Ordo Agustinus atau OSA. Jadi OAD ini merupakan reformasi dari Ordo Agustinus, yang merupakan salah satu gerakan yang ingin kembali ke awal. Yang berikutnya itu tentang spirit. Kami punya spirit juga di dalam ordo. Ini semacam moto umum. Jadi kami meskipun belum ditabiskan, tapi kami sudah punya moto. Itu melayani yang maha tinggi dalam semangat kerendahan hati dengan penuh sukacita. Jadi di dalam ordo kami itu kami memiliki 4 kaul. Kalau yang 3 kaulnya kita sudah tahu, yaitu kaul kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Tetapi di dalam OAD itu kami punya 1 kaul lagi, yaitu kaul kerendahan hati. Dan ini memang betul-betul menjadi satu tantangan, karena memang kerendahan hati itu gampang untuk diucapkan, tetapi memang sulit untuk dilakukan. Yang berikutnya itu tentang pertanyaan yang muncul ketika kami keluar kemana-mana itu, mengapa ordonya tak berkasut, tetapi para frater atau imamnya itu memakai sendal atau bahkan sepatu yang keren-keren. Itu mungkin secara harafiahnya kita bisa mengatakan bahwa tak berkasut itu artinya tidak bersendal atau tak bersepatu, tetapi yang dalam konteks masa kini kami memaknainya sebagai bagaimana kami itu, salah satu hal yang paling nyata itu bagaimana kami meninggalkan orang tua, saudara, dan pokoknya keluarga, dan bahkan mungkin pacar, itu pun kalau ada pacar. Dan
Yang berikutnya itu, kenapa kami belum berjubah? Karena saya dan juga teman-teman kami ini, kami sudah dalam masa pendidikan. Saya sendiri dan beberapa teman yang ada di situ itu tingkat 3 semester 6, dan yang ada beberapa lagi itu tingkat 1 semester 2. Nah, pertanyaan yang muncul itu kenapa kami belum berjubah? Kan biasanya ada frater-frater yang sudah kuliah dan sudah berjubah. Karena satu hal penting yang perlu diperhatikan itu, terutama di dalam ordo kami itu, bahwa berjubah itu bukan soal memakai jubah sebagai seorang frater saja, itu bukan berarti begitu. Tetapi lebih dari itu, bagaimana ketika kami sudah berjubah itu artinya kami sudah menyerahkan diri secara utuh. Dan itu melalui refleksi yang panjang selama kami kuliah. Jadi dalam perjalanan waktu, kalau siapa mau pulang ya boleh saja, silakan minta ke romonya, romo saya mau pulang, tidak apa-apa. Tapi intinya bahwa kalau kami dalam ordo kami itu berjubah artinya kita sudah serius mau jadi anggota di dalam sampai mati. Nah, yang berikutnya itu, saya secara pribadi kenapa tertarik dan masuk ke OAD. Saya sendiri juga tidak tahu mengapa saya bisa di OAD, tetapi saya sering mengatakan hal ini berulang-ulang bahwa bagi saya panggilan itu seperti sebuah mujizat juga. Jadi kita tidak bisa memastikan. Karena saya datang dari NTT dengan tidak tahu menahu apa itu OAD dan seperti apa mereka hidup. Dan jujur saya datang pertama saya seperti syok karena di situ fraternya sudah sedikit dan kami harus bekerja sendiri. Mulai dari masak, sapu dan pokoknya bersih-bersih rumah itu adalah pekerjaan kami sehari-hari. Dan bagi saya itu merasa berat. Memang awal-awal saya merasa berat dan bahkan sangat berat dan saya ingin pulang. Itu pengalaman pribadi saya, tetapi hari berganti hari, bulan, tahun, pokoknya hal yang saya renungkan itu, kok kenapa ya kita bisa kerja sendiri? Tuh kan di biara lain, saya kadang-kadang juga melihat kok di biara lain saja kan ada pekerja, tapi kok kami di sini kerja sendiri ya? Nah, itu yang menjadi refleksi saya, tapi saya coba untuk menjalannya dan nikmat juga memang. Karena di dalam yang menjadi satu tantangan berat bagi kami adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan kehidupan studi, kehidupan doa dan kerja. Karena memang segala sesuatu kami lakukan sendiri. Tidak ada siapa-siapa yang membantu kami. Sekalipun sakit ya tunggu sembuh baru kerja lagi. Ya. Dan dalam perjalanan waktu, hal yang membuat saya bisa bertahan di dalam komunitas itu adalah karena kebersamaan. Jadi kami di dalam itu kebersamaannya sangat tinggi sekali. Kita misalnya saja kalau saya sudah habis kerja dan salah satu teman saya belum habis kerja, ya dengan rendah hati lah, karena tadi spiritnya rendah hati, saya harus bersedia untuk membantu teman yang lain. Jadi kami di dalam itu salah satu hal juga itu masak. Dan kalau pagi-pagi, tahu saja daerah Lembang, Cisarua itu adalah daerah dingin. Dan kadang-kadang itu kita bangun masaknya dengan muka murung karena itu dingin dan memang betul-betul menantang. Tetapi itulah, dan sekarang kami di sini hadir di tengah-tengah sini untuk berbagi apa yang ada di komunitas kami, dan inilah kehidupan kami. Dari kami di sana mandiri dan kerja sendiri kami. Baik, untuk mengakhiri sharing saya ini, izinkan saya untuk membacakan salah satu semacam doa, tetapi ini dalam bentuk sajak. Judulnya Aku Perayu Tuhan. Tuhan, aku satu dari sekian domba yang ingin menggenggam erat tangan-Mu, merindukan hadir-Mu dengan iringan mazmur dan kidung penuh kusuk. Tuhan, aku satu dari sekian domba yang ingin
berkisah denganmu, tapi hati masih tak sanggup dan berkeluh, "Ah Tuhan, aku ini tak pandai berkata, aku ini terlalu berdosa. Kukira kau telah mengenaliku. Tuhan, tapi cintamu selalu menghembuskan kata yang penuh daya, hingga aku dapat berkata tanpa takut." Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Frater Yohanes Wade beserta dengan teman-temannya. Saudara-saudari yang terkasih, Wade sebagaimana tadi diceritakan oleh Frater, itu adalah salah satu tarekat kongregasi dari ribuan yang ada. Di Indonesia ada ratusan. Mereka menekuni panggilan, pada umumnya pendidikan antara 8 sampai 10 tahun untuk menjadi imam, yang diawali dengan masa postulat, yaitu masa perkenalan, kemudian novisiat 2 tahun, kemudian setelah itu kaul, ada yang kaul pertama sampai kaul kekal bisa antara 5 sampai 7 tahun, baru pastoral, lalu ditahbiskan imam. Doakanlah mereka supaya dapat menjadi gembala-gembala yang baik, sebagaimana Tuhan hari ini nyatakan di dalam Injil. Tuhan menyatakan, "Akulah pintu." Maka menjadi gembala berarti adalah menjadi pintu, menjadi jalan bagi orang, jalan menuju keselamatan seperti domba-domba, jalan untuk mencapai kesejahteraan, mendapat makan, kesejahteraan rohani, jasmani, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan spiritual. Maka masa formasi yang dialami oleh para frater adalah saat-saat yang rahmat. Maka panggilan itu rahmat cuma-cuma, kata Sri Paus, tetapi mengandung perutusan. Pembinaan diri terus-menerus supaya bisa menjadi pintu, bisa menjadi saksi, contoh, teladan yang memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Sehingga orang melihat bagaimana cara menjadi orang baik. Itulah pintunya yang ditampilkan oleh para gembala. Maka doakanlah terus para penggembala yang berjuang, tidak mudah, banyak melakukan pekerjaan, memang diajari ya, bekerja keras, bukan hanya otaknya diasah, hatinya diperlembut, tetapi juga kerjanya, fisiknya dibuat supaya mampu dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Yesus mengingatkan, ada perampok dan pencuri. Musuh dari gembala, lawan dari gembala adalah orang-orang yang berpula-pula berbulu domba tetapi berhati serigala. Atau tepat, berbulu gembala tetapi juga berhati serigala atau berhati pencuri. Maka Tuhan mengingatkan kepada kita, mengapa kita perlu menjadi gembala? Karena ada pencuri yang akan mencuri orang-orang kita, akan merampok yang akan membinasakan. Saudara-saudari yang terkasih, di samping panggilan khusus biarawan-biarawati, tetapi juga kita semua dipanggil oleh Tuhan menjadi gembala satu sama lain. Kita dari kecil digembalakan oleh orang lain, orang tua kita, guru kita, orang-orang yang berjasa pada kita. Ketika kita dewasa dan matang, kita juga diserahi domba-domba untuk kita gembalakan. Mari kita menjadi teladan iman, teladan kehidupan yang menjadi gembala bagi orang-orang yang dipercaya. Makin kita dipercaya oleh Tuhan, makin banyak domba yang diberikan kepada kita. Bisa jadi domba-domba kita adalah anak-anak kita. Bisa jadi domba-domba kita sekarang adalah orang tua kita, kakek nenek kita, atau teman-teman sekerja kita. Mari kita menjadi gembala, yang baik satu sama lain. Sri Paus Fransiskus mengingatkan, menjadi gembala yang baik adalah menjadi gembala yang berbau domba. Artinya yang dekat, yang mengasihi, yang hati, budi, energinya diarahkan kepada domba-domba. Waktu Petrus hendak dipercaya menjadi gembala, Petrus ditanya, apakah engkau, oleh Yesus di dalam Yohanes 21, 15, 16, 17, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, ya Tuhan, engkau tahu
aku mengasihi engkau. Jawaban, pertanyaan 3 kali, jawaban 3 kali, aku mengasihi engkau. Jawab, Yesus berkata, gembalakanlah domba-domba. Maka kriteria orang menjadi gembala yang baik adalah, apakah ia mengasihi Tuhan? Maka kalau kita ditanya, apakah saudara mengasihi Tuhan? Kalau Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Ketika kita menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Maka Tuhan berkata, gembalakanlah domba-domba. Mari saudara-saudari kita berdiri, kita mengulangi syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,